Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 22 Mei ya, hari Rabu. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama seperti biasa ya, kita akan cek untuk indeks IHSG hari ini ditutup minus cukup dalam 1,11% ke level 7186 ya, walaupun tadi pagi itu untuk IHSG sempat naik ya, mencoba breakout di atas resistennya 7286, cuman gagal breakout, malah dibanting turun dan jebol support yang di 7230-an, dan ini close di area supportnya yang di 7185 ya. Jadi mungkin untuk besok sih semoga aja bisa bertahan di atas 7180 ya. Tapi misal jebol di bawah itu ya mending hati-hati ya untuk teman-teman yang punya posisi khususnya di saham-saham blue chip. Biasanya kalau IHSG merah dalam apalagi ya, itu potensinya akan turun ya. Cuman kita lihat aja untuk besok gimana untuk IHSG, apakah bisa bertahan di atas 7180 atau enggak ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASINnya keluar cukup banyak ya, tanggal 21 Mei. Secara keseluruhan untuk ASINnya net sell, paling banyak dijual asing Bank BRI lagi. Bank Mandiri lagi ya. Kemarin kalau nggak salah juga Bank Mandiri, hari ini ASINnya keluar di Bank Mandiri 407M. Selain di saham Bank Mandiri, untuk hari ini ASINnya juga keluar lagi di saham Bank BRI dengan nilai yang hitungannya lumayan banyak juga, 335,6M. Kemudian di BBCA juga keluar 193,4M, di Bank BNI juga keluar 84,9M, di Telkom ASI juga keluar untuk ASINnya. Jadi untuk hari ini ASINnya distribusi di saham-saham utama di IHSG ya. Jadi IHSG-nya merah, soalnya ASINnya distribusi di saham-saham utamanya. Kalau kita lihat yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini masih TPIA ya. TPIA ASINnya masuk terus, tapi harganya cenderung sideways ya di atas. Jadi mudah-mudahan bisa breakout ya, nanti kita akan bahas untuk TPIA. Selain di saham TPIA, untuk hari ini ASINnya juga masuk di Mika, Inco, MBMA, Adaro. Cuman secara keseluruhan net sell cukup banyak, hati-hati untuk besok kalau IHSG masih merah ya di awal marketnya. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 21 Mei ya, untuk indeks Asia merah semua ini, bahkan untuk Hang Seng itu turunnya minus 2% lebih, cukup dalam ya. Untuk besok ya ini sih, lihat di awal market kalau langsung dibuka merah untuk IHSG perlu hati-hati. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kalau langsung merah, support selanjutnya soalnya lumayan dalam, ada di 7118, 7120 area sinilah. Untuk saham yang pertama kita akan cek BBCA dulu ya. Bank BCA hari ini turun, walaupun sempat hijau tadi, itu sempat hijau ya, mencoba breakout di atas 7525 lagi, cuman di atas 9525 lagi, cuman gagal breakout ya, dan ditarik turun setelah nyentuh level terendahnya, nggak ada perlawanan lagi buat naik, kurang bagus ya secara teknikal untuk BBCA. Untuk support terdekatnya di sini 7325 ya. Jadi untuk besok mungkin pantau aja area supportnya ini 9.325 sama 9.300 ya. Itu area support terdekat untuk saham BBCA. Semoga aja masih bisa bertahan di area situ ya. Kalaupun turun dijaga harganya di atas 9.300. Semoga seperti itu. Tapi kalau jebol ya udah mending jangan buru-buru entry, apalagi average down ya. Takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Soalnya Bank BRI aja bisa turun cukup dalam, dan Bank Mandiri pun ini beberapa hari terakhir ini udah ASINnya keluar cukup banyak ya, agak mengkhawatirkan. Kalau untuk BBCA ya pantau aja supportnya ini untuk besok. Kalau jebol ya udah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru average down atau entry lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 21 Mei untuk BBCA ASINnya net sell 193,4M. Kalau kita lihat di sini ZP ya, yang distribusi paling banyak 243,3 untuk ZP yang keluar ini versi asing. Selain ZP, ASINnya yang keluar ada KZ 53,3M net sell, kemudian AK net sell 48M.
Kemudian yang nampung untuk asingnya RE, GO, BB, CC, BK, cuman nggak sebanyak distribusi ZP ya. Jadi hari ini untuk BBCA didistribusi oleh ZP versi asing. Untuk besok sih mungkin ini ya, lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah mending tunggu aja atau pantau di area supportnya ini 9.300, 9.325. Apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak. Lihat bid overnya ketika berada di level 9.300 atau 9.325 ya, misal besok masih turun. Dan buat patokan aja resistennya ya masih di 9525 untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Lihat transaksi hari ini ada yang distribusi cukup banyak, lebih condong buat turun dulu ya. Mungkin kita lihat aja untuk besok IHSG gimana. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini turun cukup dalam lagi nih ya. Aslinya distribusi cukup banyak, walaupun kemarin itu sempat mencoba bangkit tapi kayaknya masih berat ini buat naik ke 5 ribuan ya. Ini malah turun lagi ya di bawah area supportnya ya, jadi 4680. Kalau kita lihat historinya cukup dalam. Jadi kalau melihat apa ya, mungkin untuk skenario nya akan sideways dulu ya untuk saham Bank BRI ini. Semoga aja nggak buat low baru di bawah 4570. Soalnya kalau buat low baru di bawah itu agak mengkhawatirkan ya. Padahal kan enggak, ekonomi Indonesia masih baik-baik aja, tapi kalau BBRI bisa turun cukup dalam seperti ini kayak ada sesuatu ya dengan ekonomi kita. Tapi ya kita berharap aja sih semoga untuk asingnya dalam waktu dekat ini enggak distribusi lagi di saham Bank BRI ya. Kita tunggu aja. Selama asingnya masih terus jualan, kemungkinan harganya sih kalau menurut saya akan sideways ya di area supportnya ini. Kalaupun turun ya semoga aja nggak dalam-dalam banget, soalnya ini harga saat ini hitungannya udah koreksi yang cukup dalam sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham BBRI aslinya keluar 335,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 21 Mei ya, yang keluar untuk aslinya ada AK net sell 199,3 M. Selain AK ada RX, BK, ZP, BB, YU, CC versi asing yang juga jualan ya. Malahan untuk RX ini cenderung distribusi, BB juga sama ya, hampir seluruh transaksinya jualan. Yang nampung untuk asingnya itu paling banyak satu aja ini KZ 105,6 M ya, yang lain hitungan juta aja. Jadi di distribusi asing cukup banyak, dan untuk lokalnya NetBuy sih, lokalnya NetBuy, tapi ada yang jualan juga untuk lokalnya cukup banyak, yaitu NI versi lokal hari ini jualan 161,4 M. YU, AK, FZ versi lokal juga keluar. Jadi baik asing maupun lokal hari ini ada yang jualan cukup banyak ya. Yang nampung sebagian ya ini sih cukup banyak retail ya. Semoga aja sih, karena ini saham market cap-nya cukup besar, dan saham BBRI semoga aja untuk besok bisa ini ya, kalaupun turun nggak dalam-dalam banget, tapi menurut saya sih ini akan cenderung sideways dulu. Kalaupun naik juga nggak tinggi-tinggi banget. Kalau IHSG masih merah ya mending jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak ya. Kalau mau nyicil di harga saat ini ya menarik juga sih buat teman-teman yang untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading atau scalping ya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya. Ini kan udah di area support, jadi resikonya nggak terlalu tinggi. Yang penting sabar aja sih. Kalau harganya nggak langsung naik, malah sideways atau malah turun ya di hold aja sih. Untuk Bank BRI entry saat ini lumayan aman sih kalau menurut saya ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya sih ya di sini 4750 ya, udah jadi resisten terdekatnya. Ini jebol di bawah itu ya, semoga aja besok bisa balik lagi sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Mungkin untuk skenario nya akan seperti ini ya, kalau digambarkan mungkin ya akan sideways dulu seperti ini. Nanti kalau ada sentimen bagus bisa breakout baru ngejar 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri.
Untuk saham Bank Mandiri hari ini didistribusi asing cukup banyak ya, dan di awal market pun langsung dibuka merah ini untuk saham Bank BRI. Di awal market langsung open gap bawah, opennya di level 6.225. Sempat naik dikit tapi langsung dibanting turun. Kalau secara teknikal juga kurang bagus karena ini jebol supportnya 6.050. Ya, jadi mungkin untuk besok pantau aja level 6.050 ini apakah bisa balik lagi breakout di atas itu atau enggak ya. Kalau masih belum bisa breakout malah merah, ya jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak atau jangan buru-buru buat average down ya, takutnya bisa ke 5.500 ya, agak mengkhawatirkan kalau sampai Bank Mandiri bisa ke area sini. Tapi kalau melihat BBRI yang penurunannya cukup dalam dan asingnya beberapa waktu belakangan ini distribusi besar-besaran, ya nggak menutup kemungkinan juga sih. Yang penting kita waspada aja ya, dan perhatikan money manajemennya ya, ketika mau average down apakah masih punya cash atau enggak. Pastikan selalu punya cash ya buat jaga-jaga. Misal harganya udah benar-benar di bawah, ini baru entry lah. Kalau asingnya udah nggak distribusi, mudah-mudahan bisa rebound lagi. Cuman karena melihat hari ini asingnya juga keluar cukup banyak di saham Bank Mandiri, ya mending untuk besok sih di awal market kalau langsung dibuka merah, lihat situasi dan kondisi ya, kalau mau average down atau masuk lagi di saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Bank Mandiri yang distribusi ada AK, BK, KZ ya, broker-broker asing hari ini keluar cukup banyak di Bank Mandiri. AK-nya net sell 339,7 M, kemudian ZP net sell 154,4 M, KZ net sell 143,9 M, YU net sell 20,3 M, dan yang nampung untuk asingnya ada BK, CC, RX, TP, PD, cuman nggak sebanyak asing keluar ya. Bahkan mereka yang masuk itu dibandingkan AK aja lebih banyakkan AK distribusi ya, jadi kurang asingnya distribusi cukup banyak hari ini di saham Bank Mandiri. Lokalnya pun juga ada loh yang distribusi, yaitu BK versi lokal ya, net sell 367 M, jadi baik asing maupun lokal hari ini ada yang distribusi cukup banyak di saham Bank Mandiri. Hati-hati untuk besok ya, kalau masih turun untuk saham Bank Mandiri ini ada potensi turun lagi lebih dalam ya. Bahkan ya kalau secara Fibonacci bisa ke area sini sih 5.000-an ya. Di level berapa ini? 5.500 itu support selanjutnya kalau secara Fibonacci, misal besok masih bearish. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat polanya juga sebenarnya udah ada ini ya, tanda-tanda buat tren bearish, tapi semoga aja bearishnya nggak untuk jangka panjang lah, untuk jangka pendek aja mudah-mudahan ya. Soalnya untuk saham Bank Mandiri kan untuk tren panjangnya ini masih bullish kan, untuk tren jangka panjangnya. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Soalnya kan ini polanya kan turun, breakdown ya, jebol support, naik, cuman buat lower high aja, kemudian ini malah jebol support lagi, ini naik, gagal breakout, malah ini kalau sampai jebol support turun ya, itu udah tanda-tanda bearish ya, bisa ke 5.500 ya. Tapi kita lihat aja besok sih, kita ikuti pergerakannya. Siapa tahu tiba-tiba asingnya udah stop distribusi dan bisa breakout di atas 6.050 ya bagus. Untuk target price-nya bisa ke 6.500-an lagi. Cuman kalau 6.600 ya, sorry. Tapi kalau langsung merah belum bisa breakout ya jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak, dan lihat money management kalau mau average down. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini juga turun cukup dalam ini untuk saham BBNI ya, walaupun tadi sempat naik dikit kalau nggak salah ya kan. Jadi opennya di harga penutupan kemarin 4975 ya, sempat naik satu tick ke 5.000 atau 5.000 4.990 ya, naik ke area resisten, nyentuh resisten nggak bisa breakout, malah dibanting turun ini karena IHSG-nya juga merah. Jebol support dan close di 4770. Secara teknikal untuk support selanjutnya misal besok turun, pantau aja level 4720 ya. Semoga aja bisa bertahan di atas itu. Tapi kalau jebol di bawah itu ya udah sih, jangan buru-buru buat average down atau entry lagi di saham Bank BNI ya. Takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Apalagi kalau IHSG merah.
Kalau kita lihat di sini untuk tanggal 21 Mei hari ini asingnya keluar 84,9 M di saham Bank BNI. BBNI kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 21 Mei ya, yang jualan AK CCZP, untuk AK ZP-nya versi asing, untuk CC-nya versi lokal ya. Di lokalnya pun ada yang jualan cukup banyak, yaitu CC net sale 56,4 M, dan yang nampung YP GRKZ untuk nilainya ya seperti ini sih, nggak sebanyak distribusi asing ya. Yang masuk untuk asingnya BK itu pun cuma 31,4, jadi didistribusi oleh asing. Untuk besok hati-hati aja kalau Bank BNI turun ya, kayaknya ada potensi uji supportnya lagi di 4.720, 4.700 area situ sih, pantau aja. Kalau udah tanda-tanda mau pullback, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy, tapi kalau malah jebol support ya, disertai volume jual yang cukup tinggi ya, mending jangan buru-buru entry ya. Namanya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Kalau misal jebol support ini, support selanjutnya di mana ya? Coba kita update ya. Kita update kira-kira untuk supportnya ya, kemungkinan akan ke sini sih. Akan ke 4.600 ya, jebol 4.600 bisa ke 4.200, tapi semoga aja nggak jebol ya. Ini 4.600, kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini untuk Telkom juga turun 1,34% ya. Kalau lihat harga terendah hari ini agak kurang bagus ya. Ya emang walaupun pergerakannya itu nggak terlalu tinggi ya untuk tingkat volatilitasnya, cuman ini buat low baru loh di bawah 2.950 ya. Harga terendah hari ini di 2920. Hati-hati aja untuk Telkom kalau misal besok masih turun, kayaknya ada potensi akan uji dekat area supportnya 2870 ya. Jadi mungkin pantau aja area sini buat teman-teman yang mau average down ya, atau mau masuk dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak di saham Telkom. Misal besok masih turun dan di area support 4870-an itu ada yang jaga harga ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya. Mudah-mudahan sih bisa rebound naik sih kalau melihat koreksinya yang udah cukup dalam, dan Telkom ya hitungannya fundamental atau valuasi lah di harga saat ini nggak semahal beberapa tahun yang lalu ya. Jadi menariknya di situ sih, untuk value investing juga cukup menarik ya untuk Telkom ini. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Untuk resistennya masih di 3.400. Kalau untuk trading jangka pendek kurang bagus ya untuk saat ini, mending nunggu lebih liquid aja. Tapi kalau untuk swing atau investasi lumayan menarik. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya ini kita akan cek sahamnya Brand ya. Brand masih naik, ini masih bertahan di atas ya, masih cukup kuat ya untuk saham-saham Brand, TPIA, cuan itu hitungannya lumayan kuat sih. Itu nggak ngaruh ya, nggak apa ya, bahkan bisa ini ya, bisa ngarahin IHSG-nya kemana. Walaupun ya soalnya untuk saham Brand, cuan seperti itu kan mereka yang floating di publik gak terlalu banyak ya untuk lot sahamnya, lembar sahamnya. Jadi dan sebagian besarnya pun juga masih dikuasai oleh market makernya. Jadi buat gerakin saham Brand, cuan itu bagi market makernya kayaknya lebih mudah ya dibandingkan gerakin saham-saham seperti BBCA, BBRI itu ya itu udah nyebar untuk sahamnya ya di publik. Jadi butuh duit ekstra lah kalau mau naikin saham-saham seperti itu. Tapi untuk Brand, cuan, selama sebagian besar lembar sahamnya dipegang oleh market makernya atau bandarnya ya aman sih ya, dikendalikan harganya, tinggal ikuti aja untuk pergerakannya. Coba kalau kita lihat untuk transaksi hari ini Brand hari ini tanggal 21 aslinya masuk lagi nih 7,3 M, nggak sebanyak kemarin-kemarin ya. Kalau kita lihat di sini apakah BK masih masuk. Hari ini tanggal 21 Mei untuk BK-nya masih masuk 78,5 M, kemungkinan ini yang jaga harga untuk saham Brand. Dan yang keluar asing juga sih, YU, BBDB. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, karena emang sebagian besar saham Brand itu dipegang asing. Jadi kalau asingnya
mendominasi ya wajar lah. Kalau kita lihat dari awal minggu kemarin aja untuk BK-nya terus akumulasi udah netbuy 442,2 M. Jadi selama BK nggak jualan atau yang lain juga nggak distribusi dengan jumlah yang cukup banyak ya, itu kemungkinan untuk harganya masih bertahan di atas sih. Untuk level harga saat ini support terdekatnya di 10.850 ya. Selama nggak jebol di bawah itu ada potensi sideways sih seperti TPIA ya. Hasilnya malah masuk terus ya, harganya sideways untuk TPA karena harganya udah di atas. Oke, mungkin itu untuk saham brand ya. Pantau aja area sini mungkin buat temen yang udah floating profit cukup tinggi, siapa tahu udah ada yang nge-hold dari harga bawah sini ya. Antisipasinya ini aja, kalau jebol di bawah supportnya 10.850. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk besok kalau melihat BK nya masih terus masuk kemungkinan sideways sih. Kalaupun naik juga di harga ini kayaknya nggak tinggi-tinggi banget ya kayaknya, cuman ya kita nggak tahu sih, kita lihat aja besok. Yang pasti selama nggak jebol di bawah 10.850 secara teknikal aman. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT ya. Untuk saham BRPT hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin jatuh. Hari ini naik 5% lebih, bahkan tadi sempat nyentuh level 1325 ya, cuman belum bisa breakout close di bawah 1280 ya. 1280 secara teknikal itu resisten terdekatnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT aslinya net sell 34,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BRPT kok naik aslinya keluar. Hari ini tanggal 13, hari ini tanggal 21 Mei secara keseluruhan BK-nya jualan ya, dan yang masuk IEC BK-nya versi asing ya, BK ZP AK versi asing net sell, jadi didistribusi oleh asing di tampung lokal yang jadi market maker utamanya hari ini YP, MGCP. Ketiga broker ini masih net buy ya, dan mereka bertiga cenderung trading. Jadi buat teman-teman yang mau entry pun di saham BRPT ya amannya untuk trading aja sih. Dan yang keluar XCC, XC ya, sebagian retail keluar. YP, MG, AVGB-nya di 1270-an dan mereka masih net buy 9 M-an lebih. 9,3 M-an ya, 1270-an, 1270-an. Di sini ya 1270-an berarti mereka yang AVG-nya YP sama MG floating loss walaupun nggak terlalu dalam. Mudah-mudahan diangkat dulu di awal market sehingga untuk BRPT itu bisa breakout naik ya. Kalau konfirmasi breakout di atas 1280-an ya nggak menutup kemungkinan ke 1410, 1400 ya, itu area resisten selanjutnya untuk saham BRPT. Misal besok hijau dan breakout ya, pastikan dulu breakout di atas 1280-an. Kalau melihat transaksi hari ini walaupun BK-nya jualan cukup banyak, tapi karena market makernya masih net buy ya, semoga aja masih bisa naik sih, semoga aja. Tapi kalau langsung merah ya, yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Takutnya kalau buat low baru di bawah 1100, 1200 itu ada potensi ke 1120. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini yang paling banyak dibeli asing untuk beberapa hari terakhir, dan harganya cenderung sideways di pucuk ya, di harga atas ini konsolidasi untuk saham TPIA. Secara technical untuk supportnya masih di 8.900 dan resistennya kalau secara histori ada di 8350 ya. Untuk skenario nya kalau aslinya terus masuk sih nggak menutup kemungkinan bisa breakout di atas 9.350 dan naik lagi lebih tinggi ke 10.400-an ya. Wah, ngeri ya kalau bisa ke area sini. Ngeri kalau mau entry ya, masuk di pucuk, tapi selama nggak ada yang distribusi banyak aja untuk market makernya ya, potensi buat naik lagi itu masih ada ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini tanggal 21 aslinya net buy 70-an M. Ini kalau kita lihat aja dari awal bulan ini untuk aslinya net buy 1 triliun lebih ya. Padahal harganya di atas loh, aslinya masih berani terus masuk. Kalau kita lihat di sini untuk TPIA ya, hari ini AK yang masuk 84,5 M ya, untuk 84,5 M AK versi asing. Selain AK untuk aslinya ada CCU yang masuk, kemudian yang keluar untuk aslinya ZPBK. Secara nilai lebih banyak yang masuk dan untuk transaksinya juga didominasi oleh asing.
lokalnya net sell nih, HP BBCC jualannya. Beberapa hari terakhir lokalnya jualan cukup banyak, aslinya masuk lebih banyak lagi sih, harganya sideways. Ya ini sih mungkin untuk skenario akan sideways dulu ya di area sini. Nanti tinggal breakout atau malah jebol support ya. Kalau breakout ya bisa ke 10.400 untuk target price-nya. Tapi kalau jebol supportnya ini resistennya ya, sorry, kalau bisa breakout itu resistennya bisa ke 10.400, tapi kalau malah jebol support itu bisa ke 7.450 area sinilah. Jadi ya bukan siap-siap apa ya, ya pantau aja area sini sih untuk support resisten TPI ini. Ya, kalau aslinya masuk terus sih kemungkinan mudah-mudahan bisa breakout ya, dan harga sahamnya dijaga di atas 89.50. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TPIA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Hari ini XDET dan harga sahamnya turun 5,44%. Tapi kalau lihat candlenya hari ini itu hitungannya lumayan bagus loh ya untuk saham Antam, walaupun bagi dividen cukup gede ya, untuk DPR-nya 100%. Itu harganya turun 5% aja, tapi habis itu ada perlawanan naik ya, artinya sebagian investor nampung lagi untuk saham Antam ya, soalnya ini ada yang masuk loh kan, candlenya hijau. Kalau secara teknikal seperti itu, bahkan tadi sempat mencoba breakout di atas 1560 ya, 1570 sorry, itu resistennya. Jadi harga penutupan ini area resisten sih. Untuk besok mungkin secara teknikal lihat di awal marketnya gimana ya. Open gap waktu itu kan naik, gagal breakout, turun. Hari ini open gap bawah, opennya pas di area support 1565, naik tapi ya open gap bawah, sorry, opennya di sini untuk hari ini, opennya di 1545, naik 1595, cuman ditarik turun lagi dan close di area supportnya di 1565. Jadi untuk besok secara teknikal mungkin lihat di awal market ya. Kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry, takutnya bisa ke area sini 1490. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy, kalau mau entry untuk jangka panjang juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Untuk harga saham ini Telkom ini koleksinya sudah cukup dalam ya, dan hitungannya lumayan loyal juga ya, bagikan 100% labanya untuk para pemegang saham. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk Antam, siapa yang nampung? Yang nampung ya sebenarnya sih nggak ada yang distribusi banyak, juga nggak ada yang akumulasi banyak ya. Jadi pas XDET pun sebagian investor masih hold ya, masih wait and see mungkin, jadi nggak banyak, nggak apa ya, nggak distribusi besar-besaran lah hari ini tanggal 21 Mei. Jadi mudah-mudahan untuk besok harganya paling nggak sideways dulu. Kalau langsung ngegas naik kayaknya enggak ya, soalnya habis bagi dividen. Kalau turun itu malah ada potensi buat turun. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru entry aja sih, mungkin pantau aja level 1490 itu support selanjutnya untuk saham Antam misal besok merah ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Ini yang hari ini juga distribusi, bukan distribusi, hari ini XDET juga ya untuk saham PTBA. Harga sahamnya turun ya sesuai prediksi kita kemarin ya, tapi ini hitungannya cukup kuat juga sih untuk saham PTBA. Tak kirain bisa ke ya minusnya hampir sama ya dengan dividend yieldnya 13%-an, ini 12,29 sih. Jadi ini open gap bawah, opennya di sini open di 2550, 2550, opennya di sini. Sempat naik mencoba breakout di atas 2600 cuman gagal ya, turun lagi, dan ini sih gagal breakout, belum berhasil breakout. Secara teknikal untuk supportnya ada di 1460 sorry, di 2460 ya, di area sini untuk supportnya. Hati-hati ya untuk saham PTBA ini untuk jangka pendek. Kalau buat rebound naik sih kayaknya enggak ya, soalnya habis XDET.
kemungkinan kalau nggak sideways ya untuk saham PTBA itu malah ada potensi turun ke area supportnya yang di 2460. Ya, jadi yang belum punya posisi buat teman-teman yang mau atau buat teman-teman yang mau nambah muatan lagi di saham PTBA untuk besok sih, kalau belum bisa breakout di atas 2600 ya mending wait and see aja dulu ya, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Kemungkinan ya itu trennya kalau nggak sideways malah bisa turun ya, atau nunggu ada sentimen positif aja sih kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau buat teman-teman yang emang tujuannya untuk investasi di PTBA, dividennya lumayan ini juga ya, ini kalau masih belum bisa breakout mending tunggu di area supportnya 2460. Kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru average dan lagi, nanti bisa tunggu di 2270. Jadi kalau mau entry untuk investasi ya ambil ketika harganya berada di area support ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya untuk transaksi hari ini belum kita cek ini apakah ada yang nampung, siapa tahu ada. PTBA hari ini tanggal 21 Mei secara keseluruhan sih ada yang nampung, yaitu CC ya, CC, YP, XC, XL ya, sebagian yang retail juga nampung. Yang jualan, yang nampung itu asing loh, jadi yang nampung CC versi asing ya 9,8 M untuk CC versi asing, dan yang jualan paling banyak lokal GR, ES, KK versi lokal jualan. Bagian retail yang lokal juga nampung sih, mungkin mereka ini ya investor PTBA. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTBA ya, pantau aja area supportnya ini misal belum bisa breakout. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro ini harga hari ini juga merah ya, minus 1% lebih, walaupun sebenarnya naik tapi turun. Lalu kita lihat untuk transaksi Adaro hari ini tanggal 21 Mei ya, untuk asingnya net ada sedikit akumulasi sih, tanggal 21. PTBA asingnya net buy loh 7 eman ya, yang nampung asing ini untuk ada PTBA ya Adaro. Jadi untuk PTBA tadi itu ditampung asing ya, turun itu ditampung asing. Untuk Adaro hari ini asingnya juga masuk sih 26,1 M ya, ini asingnya masuk SSDP, KZ, IU, AI ya, jadi asingnya akumulasi, lokalnya jualan. Untuk saham Adaro. Untuk saham batubara juga, kok saham batubara, untuk harga komoditasnya juga udah mulai itu ya, mulai naik sih. Kan udah di level 150-an, waktu itu di 130-an ya. Mungkin untuk saham Adaro ya, untuk skenario nya akan ini sideways di range area 2840 sampai 3100, sorry 3010. Lalu kita lihat di RTI untuk Adaro. Ini dividennya nggak muncul ya di sini. Untuk update nya tanggal 27 Mei ya, hari ini tanggal 21, berarti tinggal 1 mingguan lagi ya. Extra tanggal 28, tanggal 28 itu hari Selasa, 1 minggu lagi itu extra. Mungkin menjelang pembagian dividen ya, itu harganya akan sideways dulu ini di atas 2840 ya. Buat terbang ya kayaknya mentok tertinggi di 3000 ya, kalau bisa nyentuh resisten buat breakout di atas itu kayaknya untuk saat ini masih agak berat untuk saham Adaro. Tapi kembali lagi disclaimer buat teman-teman yang mau suka spekulasi buy atau masuk di saham Adaro ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA yang hari ini ARB lagi ya, walaupun sempat naik. Jadi di awal market open gap bawah ya, opennya ya di harga penutupan ini 66, bang naik ya, nutup gap ke 101, habis itu langsung dibanting turun lagi. Kurang bagus ya, nutup gap langsung turun lagi. Kita lihat apakah ada yang nampung. ATLA hari ini tanggal 21 HD lagi yang jualan 9,5 M, dan yang nampung XL lagi ini. Jadi kurang bagus ini didistribusi terus oleh market makernya HD. Kalau HD jualan dan gak ada yang nampung ya mending
wait and see aja dulu sih. Kalau mau entry buat scalping ya disclaimer ya, tapi hati-hati. Sekiranya udah floating profit 3-4% itu mending cut aja ya kalau udah floating profit segitu. Tapi untuk besok sih condong kalau nggak sideways malah turun ya, kayaknya nggak banyak pergerakan sih. Apalagi kalau retailnya masih pada nyangkut di atas dan nggak mau cut loss, malah nambah muatan di saham ATLA ya, berat ya buat bandar naikin saham ATLA atau buat market makernya. Jadi mending yang udah punya posisi dan floating loss jangan kebanyakan average aja sih. Tapi disclaimer ya, kalau mau cut loss bagian ya disclaimer juga sih, nggak menyarankan buat cut loss ya karena kalau cut loss otomatis rugi. Tapi ya gimana ya, biasanya kalau cut loss itu malah harganya naik ya, soalnya kalau cut loss kan berarti kalau yang nampung market makernya ya dinaikin, cuman kalau cut loss yang nampung retail ya paling enggak udah nggak rugi waktu di sama TLA ya. Kalau yang nampung retail harganya berat naik sih. Ya kita lihat saja besok sih, kalau mau entry amannya lah untuk scalpingan, untuk jangka panjang atau investasi kurang rekomendasi. Oke, itu untuk saham ATLA. Selanjutnya kita akan cek saham Sola ini yang hari ini ada perlawanan naik ya. Di awal market open gap bawah, opennya di 70, turun kemudian naik close di 92, tapi belum bisa breakout lagi di atas resistennya 106. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Sola tanggal 21 Mei yang ada yang akumulasi enggak ya? YP ya. Market makernya juga YP AI nya masuk 6,8 M, harganya naik. AI masuk kemarin kalau nggak salah jualan ya, jadi hari ini AI nya masuk di harga bawah. Kalau kita lihat di sini untuk AI AVGB nya di 92, posisinya berarti floating BEP ya. Jadi untuk AI BEP ini di 92, mudah-mudahan di awal market diangkat dulu jadi harga sahamnya naik ya. Buat teman-teman yang mau scalpingan besok bisa pantau bid overnya untuk saham Sola ya. Mungkin seperti itu aja buat patokan resistennya di 106. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.